Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu dosa kelalaian. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Sahabatku, Paskah adalah satu hari raya penting bagi umat Yahudi, umat Tuhan. Pada hari Paskah pertama, bangsa itu melihat kedahsyatan tangan Tuhan yang menekan dan memaksa Firaun dan bangsa Mesir untuk melepaskan dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, supaya Tuhan dapat menunjukkan belas kasihannya dan kuasanya bagi bangsa yang sangat Dia kasihi. Pada hari raya Paskah, umat Tuhan diajar untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan. Namun ada ketetapan Tuhan, yaitu kekudusan yang harus dijaga oleh umatnya ketika mereka hendak menghadap Tuhan. Mari coba perhatikan kembali firman Tuhan di atas dan renungkan dalam-dalam. Perhatikan nafas motivasi bangsa itu yang dilarang masuk untuk merayakan Paskah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Di dalam kitab Bilangan 9 ayat ke-7, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Dapatkah sahabat mencium aroma nafas kerinduan mereka? Mereka rindu dapat diperbolehkan masuk ke bait Allah hanya untuk dilayakkan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Mereka begitu sadar dan mengerti akan betapa berharganya dan mulianya kesempatan untuk dapat masuk ke bait Allah hanya untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Namun peraturan hukum Taurat, karena kenajisan yang mungkin saja dilakukan dengan tidak sengaja, telah melarang dan mengucilkan mereka untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena keluh dan kerinduan hati mereka itulah, kemudian Musa meminta nasihat Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan. Di dalam kitab Bilangan 9 ayat 8 sampai yang ke-11. Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya." Sahabatku, coba bayangkan Tuhan sampai-sampai membuat pengecualian dengan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah melanggar hukum kenajisan pada kesempatan pertama. Sehingga pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumah Tuhan agar dapat membawa korban persembahan bagi Tuhan. Namun bagi mereka ada kesempatan kedua, yaitu pada bulan kedua,
tanggal yang sama, mereka boleh masuk dan merayakan Paskah bagi Tuhan. Sahabatku, bayangkan sebentar bagaimana Tuhan sampai-sampai memberikan kesempatan kedua dan membuat pengecualian bagi ketetapannya sendiri demi untuk umatnya dapat datang beribadah dan membawa korban bagi Tuhan. Namun sekali lagi, pengecualian tersebut tidak berlaku bagi orang-orang tertentu, yaitu mereka yang disebut lalai. Di dalam kitab Bilangan 9 ayat ke-13. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Di dalam kesempatan kedua, tidak berlaku bagi orang-orang lalai. Lalai berarti tidak mengindahkan, menganggap remeh, dan tidak penting. Di dalam terjemahan King James Bible menggunakan kata forbeareth. Kata forbeareth sebagai kata benda berarti orang tua, nenek moyang. Namun kata forbeareth sebagai kata kerja berarti mengabaikan, membiarkan, dan mentoleransikan. Sama seperti nasihat orang tua yang diabaikan dan dianggap remeh. Bagi Tuhan, hal ini dianggap sebagai lalai yang tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Terhadap sikap yang seperti ini, firman Tuhan berkata, kesempatan kedua tidak akan berlaku. Sahabatku yang saya sangat kasihi, janganlah lalai, jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku kalau selama ini aku menganggap remeh akan kasih karunia yang Engkau berikan. Ajar aku untuk hidup dan berlaku benar, menghormati kasih karunia-Mu. Amin. Jesus love you and so do I.